Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Coba kalian pernah kepikiran gak, kenapa kok sistem pendidikan kita sekarang ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan di zaman dahulu? Kenapa kok sistem pengajaran sekarang ini juga sangat berbeda dengan sistem pengajaran di zaman dahulu? Ternyata semua perubahan-perubahan itu tuh tidak lepas dari yang namanya filsafat ilmu. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bareng nih, hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan pendidikan. Langsung aja kita bahas. Poin pertama dari hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan ini adalah filsafat ilmu itu bertugas sebagai quality control atau pengawas bagi ilmu pendidikan. Maksudnya, filsafat ilmu inilah yang memastikan kalau ilmu pendidikan itu memiliki wilayah kajian yang jelas, metodenya ilmiah dan gak melenceng dari nilai moral yang ada. Dan sebaliknya juga, praktik pendidikan di sekolah juga sangat berjasa besar bagi filsafat ilmu. Sekolah itu ibaratnya adalah sebuah laboratorium nyata. Ketika teori-teori di filsafat ilmu itu dipraktekkan, ketika guru-guru di kelas itu menemukan sebuah masalah yang baru, maka data lapangan inilah yang nantinya akan dipakai filsafat ilmu untuk memperbarui teorinya. Jadi, antara filsafat ilmu dengan pendidikan merupakan hubungan yang saling berkaitan, saling menguatkan dan juga saling menghidupi, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Lalu, kenapa filsafat ilmu ini disebut sebagai pisau analisis? Hal ini karena filsafat ilmu ini bisa memotong dan membongkar semua masalah pendidikan sampai dengan akar-akarnya lewat 3 mata pisau yang dia miliki, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seperti yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Mata pisau yang pertama yaitu ontologi. Ini mempertanyakan tentang hakikat. Apa sih yang sebenarnya sedang kita hadapi? Apa hakikat seorang murid? Nah, mata pisau yang kedua yaitu epistemologi. Ini mempertanyakan tentang metode. Bagaimana cara terbaik untuk mentransfer ilmu dari guru kepada seorang murid. Dan mata pisau yang ketiga ini adalah aksiologi. Ini mempertanyakan nilai. Untuk apa ilmu ini diberikan ke siswa. Dengan ketiga mata pisau ini, maka masalah serumit apapun di sekolah pasti akan bisa ketahuan akar masalahnya dan dapat solusinya apa. Contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan itu dapat kita lihat pada kurikulum Merdeka. Dulu, anak itu dianggap sebagai kertas kosong yang pasrah mau dicoret apa aja sama gurunya. Tapi sekarang, di kurikulum Merdeka ini, kita sadar bahwa tiap anak adalah benih yang unik. Tiap anak memiliki potensi yang unik, dan mereka memiliki bakat yang berbeda-beda. Secara epistemologi, proses belajar itu dulu didominasi dengan model ceramah, hubungan satu arah antara guru menyampaikan materi ke siswa. Siswa hanya mendengarkan saja, duduk, diam, dan mendengarkan. Tetapi sekarang, cara belajar itu berubah total menjadi pelajaran berbasis proyek kelompok, karena anak lebih paham apabila mengalami secara langsung. Dan secara aksiologi, dulu targetnya itu cuma nilai angka di atas kertas ijazah saja. Tetapi di zaman sekarang ini, di kurikulum Merdeka ini, targetnya fokusnya itu bergeser ke proses pembentukan karakter yang dimiliki oleh tiap-tiap siswa. Jadi teman-teman, pada intinya hubungan timbal balik antara pendidikan dengan filsafat ilmu itu merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya ini saling menguatkan dan saling menghidupi. Tanpa adanya filsafat ilmu, pendidikan ini nantinya hanya akan berjalan tanpa arah, berjalan buta tanpa arah yang jelas. Begitu pula filsafat ilmu tanpa adanya pendidikan, dia hanya akan menjadi sebuah teori yang ada di atas kertas. Teori yang tidak berguna dan teori yang sia-sia yang tidak bisa dipraktekkan oleh siapapun.
Maka keduanya merupakan hubungan yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Nah, begitu teman-teman materi tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Semoga yang disampaikan tadi dapat membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.